Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang selalu mau membimbing kami. Karena itu, bukalah hati dan pikiran kami, terangilah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita membaca Alkitab yang tertulis dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 25 firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pernah bertemu seseorang dalam suatu pertemuan yang diatur secara resmi. Saat saya menyodorkan tangan untuk bersalaman sebagai pembukaan pertemuan itu, yang bersangkutan langsung membentak dengan menyebut nama desa atau kampung saya dengan nada menghina dan melecehkan. Walaupun tetap menyambut tangan saya untuk bersalaman dengannya, saya sangat kaget. Dia masih mau melanjutkan ucapannya yang tetap mencoba menjatuhkan mental saya. Tetapi segera saya mengatakan bahwa memang benar, saya dari kampung yang tadi disebut. Saya memang orang kampung, wong deso. Tetapi saya lanjutkan, saya bangga dan sangat bangga dengan kampung halaman saya, tempat kelahiran saya. Saya bangga lahir dan besar di desa. Dan saya tidak akan pernah izinkan ada orang yang menghina dan meremehkan kampung saya itu. Saya memang marah, namun tidak bertindak emosional dalam menghadapinya. Akhirnya dia sendiri terdiam dan mengatakan bahwa sebenarnya dia hanya mau menggertak untuk menjatuhkan mental saya, supaya dapat menguasai percakapan selanjutnya. Itu diakuinya setelah beberapa waktu dalam percakapan itu. Setelah percakapan sudah mulai menemukan titik akhir. Saya menduga bahwa Bapak dan Ibu-ibu juga mungkin bersikap seperti saya bila ada yang mau melecehkan atau mau menghina kita. Apalagi menghina keluarga, menghina kampung halaman, menghina identitas. Itu seperti menghina diri sendiri dan seperti menginjak-injak harga diri kita. Tentu kita tidak mau itu ya. Bila itu dilakukan tanpa alasan yang jelas.
Tetapi mari kita coba memperhatikan bacaan Alkitab firman Tuhan yang tadi kita dengar. Apa yang dialami dan dilakukan oleh seorang perempuan Kanaan itu? Ia datang kepada Yesus dan rombongannya. Ia mengatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Tetapi murid-murid Yesus tidak menghiraukannya, bahkan hendak mengusirnya. Ia berteriak-teriak untuk minta perhatian dari Yesus agar dia beroleh belas kasihannya. Apa yang diharapkan rupanya? Anaknya perempuan sedang sakit, disebut kerasukan setan, dan sangat menderita. Ia datang menyembah Yesus sambil memohon pertolongan dari Yesus. Tetapi apa reaksi Yesus? Atau lebih tepatnya sebenarnya reaksi orang-orang Yahudi. Murid-murid Yesus adalah orang-orang Yahudi terhadap keberadaan orang Kanaan dibanding dengan orang Yahudi pada waktu itu. Di ayat yang ke-26 kita membaca di sana dikatakan kira-kira, "Roti ini untuk anak-anak, bukan untuk anjing." Lengkapnya dikatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya untuk anjing. Apa maksudnya? Bukankah itu berarti orang Yahudi menghina perempuan Kanaan itu? Masa perempuan Kanaan itu disebut atau disamakan dengan anjing? Hina sekali. Walaupun memang mau mengatakan bahwa Yesus datang untuk domba yang hilang dari Israel, bukan untuk yang lain atau bangsa yang lain. Tetapi masa orang Kanaan dianggap sebagai atau sama dengan anjing? Tetapi itulah pemahaman orang Yahudi pada waktu itu terhadap orang Kanaan. Sebab orang Yahudi selalu menganggap dirinya yang paling penting. Yang lain kelas nomor 2. Anehnya, perempuan Kanaan itu yang tidak disebutkan namanya tadi menerima saja keberadaannya bila dihina, bila direndahkan, disamakan dengan anjing. Kita tadi baca di ayat yang ke-27 dikatakan, benar Tuhan, namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini tentu mau menunjukkan kerendahan hatinya dan juga menunjukkan kesungguhannya memohon pertolongan Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan yang dikenalnya sebagai anak Daud. Berarti dia yakin bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu, yang datang untuk menolong umat manusia. Karena itu, dia tidak ragu memohon pertolongan Tuhan. Walaupun banyak dan berat rintangan yang dihadapi, dia yakin bahwa sesungguhnya Yesus mau menolongnya. Memang ada sejumlah murid-murid Yesus yang sepertinya menghalangi, tetapi dia tetap mau menunjukkan keseriusannya dan ketulusannya memohon pertolongan. Dia tidak main-main. Karena itu, walaupun menghadapi hambatan, dia tetap datang dan mau berjuang, memohon agar Tuhan menolong. Karena itu Yesus memuji iman perempuan Kanaan itu. Yesus pun mengatakan di ayat yang ke-28, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Maka sembuhlah anaknya. Saudara-saudara, seringkali kita gagal mendapatkan apa yang kita harapkan karena kita tidak sungguh-sungguh mengusahakannya. Apalagi bila kita menghadapi rintangan dan hambatan, kita langsung mundur dan tidak mau maju lagi. Apalagi kalau dihina. Karena itu kita perlu belajar dari perempuan Kanaan dalam bacaan pada hari ini. Sungguh, apa yang dialami adalah suatu hambatan yang berat dan menyakitkan. Disamakan dengan anjing. Suatu penghinaan yang sangat berat. Tapi dia tidak mundur.
Malahan dia terus berjuang karena yakin bahwa Tuhan pasti mau menolongnya. Dia yakin Tuhan itu Mesias yang datang untuk menyelamatkan semua orang, bukan hanya orang tertentu saja. Maka dia terus memohon tanpa ragu. Kadang-kadang memang kita juga sombong dan tak mau tersinggung walaupun kita salah. Kalau tadi di atas saya balik marah pada yang menyepelekan kampung saya, itu karena memang saya tidak salah. Dan memang yang bersangkutan hanya untuk menjatuhkan dan menggertak saja seperti yang dijelaskannya. Tetapi kita sering juga, walaupun kenyataan ada kekurangan, kita tidak mau mengakuinya. Kita terus pada posisi kita, yang akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Tetapi perempuan Kanaan itu mau merendah dan mau menyembah Tuhan. Artinya menyadari bahwa dia ada juga kekurangan. Bahkan tidak layak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Namun karena yakin bahwa Tuhan itu peduli pada semua orang, maka dia terus berjuang untuk mendapatkan kepedulian Tuhan itu. Dan itu dipuji oleh Tuhan dengan mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang engkau kehendaki." Apa kehendak perempuan Kanaan itu? Kesembuhan bagi anak perempuannya yang kerasukan setan dan yang membuatnya sangat menderita. Jadi kehendak perempuan Kanaan itu adalah menolong anaknya. Demi anaknya atau demi orang lain, dia mau berjuang dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Tuhan mengabulkannya. Bila yang kamu perjuangkan untuk kebaikanmu dan keluargamu, Tuhan tahu apa yang baik bagimu dan bagi keluargamu. Maka jadilah yang kau ingin perjuangkan itu bagimu. Jika yang kamu harapkan dan perjuangkan untuk kebaikan orang lain, maka Tuhan pasti peduli, bahkan memuji usahamu. Maka teruslah berjuang untuk mendapatkannya. Walaupun berat dan sulit, tetapi Tuhan akan buka jalan. Berjuanglah terus dan nikmatilah kebaikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Bimbing kami yakin bahwa Engkau peduli kepada kami semua. Walau banyak kekurangan dan kelemahan kami, bahkan kami tidak layak karena dosa, karena sering menentang Tuhan, karena sering menjauh dari Tuhan. Tapi tetap Tuhan peduli dan mau menolong kami yang datang kepadamu. Banyak kekurangan dan kelemahan kami, tolonglah kami Tuhan. Engkau mengenal kami masing-masing. Apalagi karena bencana alam dan non-alam yang terjadi, virus, corona, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain yang terjadi di negara kami. Tuhan tolonglah supaya saudara-saudara kami boleh terhibur dan dikuatkan menghadapi semuanya. Dan tolong juga setiap orang yang mau menolong sesamanya, yang mau berjuang untuk menolong sesamanya, Engkau kiranya mempedulikan mereka. Tolong pemerintah kami untuk berjuang untuk memberi kebaikan bagi kami semuanya. Dan kami semua bersama-sama sebagai rakyat untuk membangun, untuk maju bersama-sama. Tolong gereja supaya terus menjadi pelopor kebaikan, mengusahakan yang baik dan mendorong semua orang untuk melakukan yang baik. Bimbing kami semua bekerjasama dengan setiap orang yang berkemauan baik untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit karena sakit maupun yang di rumah, termasuk karena virus corona. Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan dan keyakinan bahwa Tuhan peduli dan hendak menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.